Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Prastiawan Channel. Kali ini saya akan membagikan resep roti tawar Bandung yang original dan yang pandan. Kepingin tahu bagaimana caranya saya membuat? Tonton terus video saya sampai selesai. Oke, langkah pertama kita siapkan loyang ya guys. Kita beri mentega, di dalamnya diratakan tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Yang penting rata ya guys, supaya adonan roti tidak lengket di dalam loyangnya. Ini ukurannya sekitar 18 kali 8 kali 8. Berbeda dengan loyang roti tawar biasanya ya guys, tutupnya terpisah dengan loyang utamanya, tapi hasilnya sama saja ya guys. Nah, itu kita ratakan dulu sampai rata semua. Untuk bahan-bahan roti, yang pertama ada tepung cakra, ada bread improver, ragi, susu, ada gula, ada mentega dan garam. Lalu kemudian jangan lupa diberi air. Ini ukurannya sekitar 600 ml ya guys. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan tempatnya untuk membuat. Kita campur yang pertama tepung terigu cakra dulu. Kita masukkan. Lalu kemudian bread improver, susu, ada gula, kita masukkan, langsung dimasukkan jadi satu ya guys. Ini proses memasukkan adonan dalam mixer ya. Setelah itu kita pasang mata boxnya. Saya menggunakan mata pedal ya guys, karena tujuannya untuk mempercepat proses mixer. Nah, setelah adonan tercampur, kita tambahkan air yang 600 ml tadi semuanya menggunakan speed 1. Ini saya menggunakan mixer planetary ukuran 15 liter ya guys. Ya, kita lihat ini adonannya baru setengah perjalanan ya, belum tercampur rata dengan air ya guys. Ini saya masukkan ke speed 2 langsung. Kita tunggu sampai dia tercampur semua. Nah, ini setelah tercampur semua dengan air tadi, kita masukkan mentega dan garam yang terakhir. Nah, setelah tercampur, kita mixer kurang lebih 25 menit sampai dia kalis elastis. Ini saya masukkan ke speed 3 untuk mempercepat proses mixer. Jangan lupa ya guys, roti harus
tercampur rata dan kalis elastis. Nah, itu penampakan adonan roti yang hampir kalis elastis. Dia akan terpisah dari wadah stainlessnya jika sudah kalis elastis. Setelah kalis, nah ini penampakannya sudah kalis elastis, adonan akan terpisah dari wadah stainless dan kita taruh di meja untuk dilakukan proses pembentukan. Jangan lupa meja untuk membentuk adonan kita beri minyak dulu, gunakan minyak atau mentega. Ini saya menggunakan minyak sayur ya guys, karena murah kalau dibanding dengan mentega. Lalu kemudian kita tuang adonan yang dari wadah mixer ke meja untuk dilakukan proses pembentukan. Jangan lupa tangannya dikasih minyak ya guys, biar supaya tidak lengket. Lalu sebelum membentuk adonan, terlebih dahulu kita lipat-lipat seperti itu, dari belakang ke depan dibentuk supaya dia mulus sempurna. Nah, penampakannya seperti itu guys, yang sudah kalis elastis. Lalu ini adalah proses penimbangan. Ukuran per loyang 18 kali 8 kali 8 itu sebanyak 250 gram ya guys per loyangnya. Jadi untuk 1 kilo tepung itu bisa jadi 2000 gram adonan basah, lalu dibagi dengan 7 loyang. Jadi 1 kilo tepung kering itu menjadi 7 adonan. Ini proses penimbangan ya, beratnya kurang lebih 250 gram, bisa naik bisa kurang. Nah, ini saya sedang memproses untuk membagi adonan. Hampir selesai, tinggal satu lagi, masih ada sisa guys. Untuk yang sisanya kita gunakan untuk proses berikutnya ya guys. Ya, kita hitung ada 7. Nah, itu sisanya nanti digunakan untuk proses membuat roti tawar Bandung berikutnya. Ya, diberi minyak dulu mejanya supaya tidak lengket ya guys. Ini diberi minyak. Ini saya melakukan proses degassing dan membentuk adonan roti tawar Bandung. Jadi dipipihkan dulu, tujuannya untuk membuang sisa-sisa gas yang ada di dalam adonan. Cara membentuknya seperti di video ya guys. Pertama-tama kita pipihkan memanjang, lalu kita balik berlawanan arah, kita pipihkan melebar sepanjang
ukuran loyang sekitar 18 cm ya guys. Kita lakukan pembentukan semuanya 7 adonan tersebut. Proses pemipihan tersebut diupayakan rata ya guys, antara sisi dengan sisinya. Tujuannya agar ketika proses proofing adonan tidak tinggi sebelah, jadi harus diperhatikan juga pada saat membentuk menggunakan rolling pin. Setelah diproses pembentukan, kita masukkan ke dalam loyang sebanyak 7 buah seperti pada video. Nah, setelah ditaruh adonan lalu kita tutup rapat ya guys. Setelah ini dilakukan proses proofing. Biasanya saya proofing antara 1 jam sampai dengan 1,5 jam, tergantung suhu ruang atau keadaan di tempat kita membuat. Jadi suhu ruang itu menentukan juga ya guys, karena saya tidak menggunakan mesin proofing. Untuk proses berikutnya yaitu proses roti tawar dengan rasa pandan. Prosesnya sama guys, cuman diberi essence pandan dan pewarna makanan jenis pandan. Jadi yang membedakan hanya itu saja. Untuk yang lain antara komposisi dan cara mengaduk itu semuanya sama sampai dengan proses pembentukan. Jangan lupa dukungannya ya guys, dengan mengeklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, lalu kemudian like, share, dan komen supaya akun saya terus berkembang dan lebih semangat men-share atau membagikan video-video seputar perrotian. Oh ya guys, video ini video pertama saya di channel YouTube guys, jadi agak beribet ngedit-ngeditnya. Semoga kalian bisa
menerima dan memahami isi dari materi atau resep roti tawar Bandung ini ya guys. Dan mohon jika memang ada kekurangan saya dalam menyajikan tayangan video ini. Video ini saya buat pada saat saya membuat roti tawar atau proses produksi di rumah saya guys. Jadi saya ini seorang pengusaha roti kecil atau home industry, baru berjalan sekitar 4 tahun, dan alhamdulillah dari situ bisa membeli beberapa alat yang bisa untuk mendukung usaha saya. Pada video ini dilakukan proses degassing, yaitu membuang udara yang ada di dalam adonan supaya tekstur roti tidak berongga atau lebih lembut. Pada ujung paling bawah adonan setelah dipipihkan itu ditekan sampai tipis. Oh iya guys, sedikit cerita. Awal saya merintis usaha roti ini karena hobi saya yang suka makan roti. Jadi penasaran gimana sih caranya buat roti itu. Akhirnya setelah lihat-lihat di YouTube, saya belajar otodidak dan ada beberapa alat yang sudah saya miliki tetapi masih skala kecil. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membeli alat-alat yang lebih besar, dan alhamdulillah setahun pertama saya usaha roti menjual ke sana ke sini, mulai dari tetangga sampai saat ini. Itu banyak suka dukanya guys, tapi buah konsisten saya merintis usaha roti ini alhamdulillah bisa untuk membeli oven deck kapasitas 2 loyang dan mixer planetary. Ini adonan roti tawar yang sudah ngembang guys, siap untuk dipanggang. Jadi seperti itu penampakannya, 3/4 dari loyang tingginya, siap kita panggang. Setelah ini akan dilakukan proses memanaskan oven. Waktunya kita memanaskan ovenan guys. Setting api bawah 155 derajat, api atas 150 derajat. Tunggu sampai suhu keduanya mencapai ya guys, baru loyang yang berisi adonan bisa dimasukkan ke dalam ovenan. Adonan roti waktunya masuk ke dalam ovenan guys, bisa kita lihat sama-sama ya. Ini ovennya sudah mencapai suhu atas 150, suhu bawah 155. Kita setting selama 48 menit.
roti tawar yang pandan juga sudah ngembang guys, jadi bisa kita masukkan juga dengan suhu yang sama, akan tetapi waktunya nanti kita tambah, tetap menggunakan 48 menit. Hanya saja sudah berjalan guys, nanti kita tambah sekitar 14 menit ya guys untuk roti tawar yang jenis pandannya. 10 menit terakhir untuk loyang yang pertama kita balik ya guys, tujuannya supaya pematangannya merata, karena meskipun ovennya sudah otomatis tapi terkadang oven itu ada yang tidak merata, jadi supaya merata kita balik diputar. Ini saya juga punya oven yang manual, jadi yang manual ini awal saya merintis dulu guys, jadul, butuh skill khusus kalau untuk ovenan manual ini. Kapasitasnya hanya 1 loyang guys, jadi tidak boleh orang yang baru usaha atau yang belajar untuk menggunakan ovenan ini, karena efeknya bisa gosong. Nah itu seperti itu penampakannya guys. So nanti itu sering-sering dicek. Nah ini roti yang sudah dipanggang yang pertama sudah matang, kita keluarkan dari loyangnya ya guys. Wah hasilnya matang sempurna guys. Membuat roti tawar itu gampang-gampang susah, berbeda dengan roti manis yang tidak membutuhkan loyang besar. Nah jadi deh rotinya. Ini roti tawar Bandung, masih panas ya guys, siap untuk disantap. Mantap. Sepertinya yang pandan juga sudah selesai guys, sudah matang. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Wow mantap, agak kecoklatan ya guys, tapi nggak apa-apa, itu menandakan roti matang sempurna guys. Kalau dibelah warnanya tetap hijau. Nah, bisa kita lihat penampakan rotinya, sungguh sangat sempurna guys.
ini dia hasilnya guys. Wah, mantap ya, matang sempurna, agak kecoklatan tapi oke lah, yang penting kokoh guys. Nah ini penampakannya didinginkan guys, jadi ya seperti itulah. Warnanya tidak terlalu hijau, tapi di dalamnya itu matang sempurna. Dan ini adalah penampakan roti tawar Bandung yang sudah didinginkan dan siap untuk kita kemas ya guys. Ini penampakannya yang sudah kita kemas menggunakan plastik UPP ya guys, rapi, bagus, cantik ya, seperti inilah guys. Kalau yang ini yang pandan ya, setelah dikemas siap untuk kita pasarkan ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.